guys, balik lagi sama gue William Sodana. Dan hari ini kita akan update market ya, dari hari Senin kemarin sampai Selasa. Karena besok adalah FOMC. Dan tadi kita udah rilis news CPI yang kalau misalnya kita perhatikan, inflasinya tuh masih sesuai dengan ekspektasi ya. Di sini kita ngomong bahwa inflation rate-nya ada di 3,1% sesuai dengan forecast. Kemudian CPI-nya di 307, nih core inflation rate juga 4% gitu. Jadi masih semua sejalan dengan apa yang diprediksikan oleh market kayak gitu. So this good sign. Kita ngintip dikit di DXY-nya. DXY-nya tadi udah sempat naik ya waktu jam 8 pengumuman, dia lagi koreksi-koreksi dikit. Sedangkan goldnya sekarang ini masih sideways gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kita perhatiin dari pergerakan market sejak hari Senin kemarin, ini kita notice bahwa dari hasil NFP yang ternyata lebih bagus dari perkiraan, yang membuat akhirnya gold itu terjun jauh gitu ya. Nah ini hari Seninnya, di hari Senin sendiri kita ngeliat di sini ada area pivot ya di 2013 yang nggak dikunjungi. Di sini kita melihat high of the day masih diambil di Asia, yang artinya hari Senin kemarin merupakan pergerakan strong bearish. Ini kita lihat high di Asia, Asia expansion, kemudian Eropanya consolidation, US-nya bantai bawah lagi. Sehingga terjadi pergerakan yang lumayan ya. Ini dari 2007 sampai bottom kemarin itu di 1975. Jadi sekitar 300-an pip ya untuk hari Senin kemarin gitu. Dari pergerakan hari ini pun kita ngelihat sebenarnya dari di bottomnya hari kemarin low of the day di daily, itu pas pergerakan HSH daily-nya itu balik lumayan jauh sekitar 70 pip. Ya kalau dibandingin memang dari 300 pip turun dia balik 70 pip ya oke lah ya. Sekarang membuat sebenarnya daily-nya itu ada rejection gini di area di sini. Yang dimana kalau kita tandain ya ini area kotak ya, area demand yang oke lah gitu. Memang terjadi cukup reaction di sini. Memang kalau kita perhatiin juga di sini ada area S1 monthly ya. Ini area 76 ke 64 jarak 90 pip. Dan juga sekarang posisi di hari Selasa ini S1 monthly yang diapit sama S1 daily dan S2 daily kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk hari ini sendiri kita ngelihat pergerakan yang Asianya cukup lumayan dar-dedor pagi-pagi gitu, karena di pagi-pagi ini udah ada pergerakan yang lumayan di atas nih. Dia hampir balik ke area sorry guys, salah. Di sini. Ini ada pergerakan area yang cukup balik lagi ke hampir openingnya US ya gitu. Dan sepanjang hari lumayan sideways bolak-balik aja, tapi dengan sideways yang cukup panjang dari 81 sampai ke 89 kayak gitu. Makanya sepanjang hari gitu, gue juga cukup nunggu aja karena cukup spekulatif ya untuk melihat apakah dia akan lanjut ke atas dulu atau malah lanjut ke bawah gitu. Tapi dengan posisi yang kita lihat di H4-nya, ini gue selalu pantau H4, pergerakan H4 dulu. Karena menurut gue pergerakan H4 itu akan menjadi kuncinya kita, sekaligus jelasin kalian gimana cara kita memantau H4 terutama di momen-momen transisi market gitu ya. Kalau misalnya kita perhatiin ini H4 yang di jam 2 ya. Ini kita banding dulu, kita potong, coba kita potong H4 yang di jam 2 nih. Ini. Oke, ini kita mulai coba cekin dulu. Ini H4 jam 2, ini adalah batas H4-nya. Oke. Matiin dulu. Ini batas H4-nya. H4 HB H4. Kemudian kita cocokin lagi, ini adalah ini kita lihat di sini. Kemudian ini di sini HB4 ya. Terus kemudian kalau kita bandingin di sini HB H4 ini kan 2 jam menuju pembukaan Eropa ya. Kita lihat di sini, kita lihat ke H1 exactly untuk HSH Eropa ada di sini 1995. Ini akan jadi HSH Eropa 1995 gitu. Kita lihat di sini HSH 1995, 1993 di sini ya, 1995 ya. Kita ngelihat dengan posisi HB H4-nya yang hukum jikanya up. Ya, hukum jikanya up, apakah dia mungkin untuk mengejar ke area 1993 ini dengan posisi yang sekarang gitu. Kalau misalnya nggak mungkin, maka tadi kita bisa pastikan Eropanya down kayak gitu. Maka ini kita pantau. Di satunya kita jalanin, oke, dengan batas-batas seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, ada di situ. Nah, di sini sebelum pas mulai jam 4 ya,
jam 4 di sini kita ngelihat bahwa harga open di bawah kayak gitu 1983 gitu. Jadi dari pergerakan H4 kita bisa ngelihat apa yang akan terjadi di Eropa gitu. Kemudian dari sisi sama di H4 jam 6-nya juga, H4 jam 6 tadi kita ngelihat di sini ada pergerakan yang masif ya. Kalau misalnya kita perhatiin dengan posisi yang baru berarti H4-nya itu ada di sini. HBH4 ada di sini. Oke, nih di sini HBH4-nya yang ini. Kemudian LBH4-nya ada di sini. Oke. LBH4. Oke. Kita asumsikan kita nggak punya candle itu ya. Kita asumsikan kita nggak punya candle yang ini. Nah, ini. Sehingga ketika kita jalanin, kita bisa ngelihat pergerakan H1-nya seperti apa. Ya. Pergerakan H1-nya seperti apa. Dan apa yang terjadi pas dijalanin, kita ngelihat di sini adanya kayak HBH4 yang di break ya. Dan kalau tanda-tanda begini artinya apa? H4 di sini harusnya udah anomali up, ya kan? Posisinya hukum jikanya down tapi anomalinya up gitu. Tapi ketika kita ngelihat menunggu sambil juga menunggu, kita lihat di sini HSH US kan ada di sini ya. USA. Ada di 1993 di sini. Nah, ketika nanti jam 9 posisinya di mana? Karena posisinya ini udah rejection kencang banget ya. Berarti kalau kita expect pas pergantian candle H1-nya bisa down lagi. Jadi dari yang awalnya dia anomali, tiba-tiba dia bergerak sejalan dengan targetnya H4 karena H1-nya udah balik lagi down kayak gitu. Di sini kita play satu kali aja. Nah, pas di sini H1 jam 9 dia buka di bawah sehingga US-nya down lagi gitu. Dan membuat LBH4 yang awalnya dia anomali up jadi breakdown gitu. Sehingga terjadi H4-nya terlalu besar. Nah, kalau kayak gini, artinya kita bisa lihat H1-nya nanti akan jadi down lagi. Nah, di sini balik jalan lagi. Jadi sejalan dengan HSH USA yang marketnya open down, kemudian H4-nya juga jam 10 berubah down lagi. Kalau kita perhatiin, H4 jam 10 ini kan posisinya down ya, sesuai dengan apa yang dijalani di sini. Nah, sekarang dengan posisinya sekarang ini, berarti kita nunggu H4 yang di sini yang akan di break ya kan, dengan posisi target HB-nya di sini gitu. Jadi selama pergerakan ini, sekarang kalau kita perhatiin sih di jam 11 malam ya, ini masih sideways. Probably ini masih nunggu market yang gue asumsikan antara jika besok FMC maka market akan menunggu respon pasar dulu, atau ya dia akan menjadi mungkin ketika nanti sesi 2 USA atau mungkin besok pagi baru digerakin marketnya untuk menabrak LBH4-nya atau mungkin sampai LB daily-nya terjadi gitu ya. Bisa di CS1 daily gitu. Tapi so far untuk pergerakan market saat ini kita masih ngeliat masih down, belum ada tanda-tanda kenaikan. Dan kalau misalnya protap kita masih sama ya, gua akan masih tetap pantau di area S1 monthly sampai ini kita ngeliat nih di S1 weekly yang juga posisinya masih ada di atas LB monthly. Jadi selama harga masih belum menyentuh LB monthly, maka kita masih ada di timing busur weekly yang masih berpotensi untuk membawa gold lanjut ke atas lagi. Oke, segitu aja update dari gua sambil kita menunggu besok malam akan ada FOMC. Kita pantau pergerakannya bareng-bareng. Ingat bahwa pergerakan di H4 itu akan menjadi kunci apa yang akan terjadi di market dan juga dibantu oleh H1-nya terhadap keseluruhan pergerakan di daily. Jangan lupa subscribe dan share bagian video ini ke teman kalian. See you di next video. Bye.